Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kagum dengan kemahiran bahasa Kopral 1 Hardius Rusman. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menerima penghargaan sebagai Badan Publik Paling Informatif kategori Partai Politik tahun 2020 oleh Komisi Informasi Pusat. Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Sugiono meminta masyarakat Indonesia untuk tak khawatir terkait kandungan di dalam vaksin COVID-19. Selamat sore pemirsa, kembali lagi bersama saya Indira Saraswati dalam saluran 8 petang Digde TV. Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra meraih penghargaan sebagai Badan Publik Paling Informatif kategori Partai Politik tahun 2020 oleh Komisi Informasi Pusat. Penghargaan tersebut bukan kali pertama bagi Gerindra. Sebelumnya Partai Besutan Prabowo Subianto itu juga pernah mendapat penghargaan serupa pada tahun 2014 dan 2017. Partai Gerindra meraih penghargaan sebagai Badan Publik Paling Informatif kategori Partai Politik tahun 2020 oleh Komisi Informasi Pusat. Partai Besutan Prabowo Subianto itu juga pernah mendapat penghargaan serupa pada tahun 2014 dan 2017. Muzani juga mengatakan bakal terus berusaha mengelola kepercayaan publik baik kepercayaan atau kepercayaan keuangan. Dari Jakarta, Fakifatur Rahman, Ahmad Vicky Purba, Digdaya TV melaporkan. Karena menurut kami, upaya untuk terus memperbaiki kepercayaan publik adalah sebuah cara kami dalam melakukan perbaikan kami sebagai partai politik yang lebih baik, partai politik yang lebih modern, agar sesuai dengan tuntutan zaman, tuntutan masyarakat. Pemirsa, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani memastikan Partai Gerindra akan terus memastikan keterbukaan informasi kepada masyarakat meski di tengah pandemi COVID-19 yang hingga saat ini masih mewabah di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Muzani menanggapi diberikannya anugerah sebagai partai politik kategori keterbukaan informasi oleh Komisi Informasi Pusat. Ahmad Muzani mengatakan dalam situasi pandemi saat ini kebutuhan masyarakat untuk dapat mengakses informasi tentang dana yang mereka berikan. Untuk memberikan informasi tersebut, Ahmad Muzani menyampaikan Partai Gerindra akan memanfaatkan teknologi digital untuk merespons seluruh persoalan yang diajukan. Lagi COVID, pandemi yang terus mewabah pada hari ini, karena itu kebutuhan, meskipun demikian kebutuhan masyarakat untuk dapat mengakses kepada lembaga publik tentang dana yang mereka berikan kepada lembaga publik seperti Partai Gerindra tidaklah berkurang. Karena itu cara-cara dengan memanfaatkan teknologi digital tetap kami lakukan. Setiap layanan, setiap masalah, setiap soal yang diajukan kepada kami layani dengan baik sesuai dengan misi kami agar kami menjadi partai politik modern yang kuat, yang transparan dan akuntabel. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengatakan pengelolaan dana partai pada tahun 2020 mayoritas berasal dari internal. 76% Muzani menyebutkan dana partai Gerindra berasal dari para anggota partai. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani menyebut hanya sekitar 13 hingga 14% dana Partai Gerindra yang berasal dari dana anggaran, pendapatan, dan belanja negara atau APBN. 76% berasal dari anggota partai, sisanya berasal dari penyertaan masyarakat. Hal tersebut, lanjut Muzani, membuktikan jika kekuatan Partai Gerindra berasal dari dalam tubuh partai. Dalam pengelolaan dana di tahun 2020 ini, sumber pengelolaan kami mayoritas berasal dari internal. Ada 76% dana yang kami kelola berasal dari anggota, baik DPR Provinsi, DPR RI, Provinsi, atau Kabupaten Kota di seluruh Indonesia, termasuk iuran anggota. Kurang lebih 13-14% bersumber dari APBN dan sisanya adalah penyertaan masyarakat. Hal itu, kata Muzani, bisa dilakukan karena proses pengkaderan partai yang kuat. Nah, ini adalah bentuk nyata
bahwa kekuatan kami adalah internal, kekuatan kami adalah dari dalam. Ini sungguh membanggakan karena itu proses pengkaderan yang sekarang kami kerjakan terus-menerus agar partai ini menjadi kuat karena dari dalam sesuai dengan tekad Ketua Umum, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Dari Jakarta, Ahmad Vicky Purba, Fakih Fatur Rahman, Dikdaya TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Sugiono angkat bicara terkait kesiapan vaksin Sinovac COVID-19 yang akan didistribusikan pemerintah pusat ke seluruh daerah di Indonesia untuk disuntikan kepada masyarakat. Waketum DPP Partai Gerindra Sugiono mengatakan kehadiran vaksin COVID-19 di Indonesia adalah upaya positif dari pemerintah untuk mengantisipasi dan mencegah penyebaran COVID-19 di tanah air. Kecepatan pemerintah dalam pengadaan vaksin COVID-19 ini mendapat apresiasi penuh dari Sugiono. Meski hadirnya vaksin COVID-19 sering disebut angin segar bagi masyarakat, Sugiono tetap mengimbau agar tak mengabaikan protokol kesehatan pencegahan virus corona. Sugiono meyakini hadirnya vaksin COVID-19 bisa menurunkan angka positif corona dan memperbaiki pertumbuhan ekonomi. Dan nanti juga kita akan lihat sejauh mana persiapan pemberian vaksin ini kepada seluruh masyarakat itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kita lanjutkan kembali pemirsa, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Sugiono meminta masyarakat Indonesia untuk tak khawatir terkait kandungan di dalam vaksin COVID-19 yang siap didistribusikan pemerintah pusat pada tahun ini. Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Sugiono menegaskan masyarakat yang masih ragu untuk disuntik vaksin bisa melihat sikap MUI yang telah memberikan label halal. Dengan adanya kepastian halal, kata Sugiono, tak perlu merasa ragu lagi. Meski di satu sisi, Sugiono tak menampik persoalan vaksin ini selalu ada pro kontra di tengah masyarakat Indonesia bahkan dunia. Lebih lanjut, Sugiono berharap pasca vaksin COVID-19 disuntikan, tak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di tengah masyarakat. Saya kira itu adalah ranahnya para ahli ya, terutama ahli virologi yang mengembangkan vaksin ini gitu. Jadi kita lihat nanti asesmen dan penilaian mereka seperti apa, evaluasi mereka seperti apa. Tentu saja kita menginginkan sesuatu yang baik buat masyarakat kita tanpa ada efek-efek yang merugikan. Saya kira itu juga merupakan sesuatu yang penting. Jangan nanti kita bisa mencegah COVID-nya, tapi kemudian nanti ada hal-hal lain yang kita tidak inginkan terjadi. Dari Jakarta, Dedi Hidayat, Ito Rosito, Dikdaya TV melaporkan. Ya kalau misalnya MUI sudah menilai halal, berarti ini halal kan seperti katakan. Masyarakat wajib. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sugiono menyoroti respon kekecewaan masyarakat dengan putusan Pemkot DKI yang memberikan denda 5 juta rupiah jika ada warga menolak untuk disuntik vaksin COVID-19. Waketum Partai Gerindra Sugiono menilai jika adanya sikap acuh dari masyarakat terhadap vaksin COVID-19, dirinya khawatir angka penyebaran virus tersebut tak akan menurun. Sugiono mengimbau kepada masyarakat agar tak perlu berpikir dengan cara ekstrim terhadap vaksin COVID-19 ini. Baginya yang terpenting adalah seluruh masyarakat Indonesia bisa tetap sehat dan terhindar dari COVID-19 yang kini telah menyusahkan semua pihak. Ya, ini kita tujuannya adalah untuk bisa menjaga kesehatan kita semua bersama, untuk bisa bahkan ini juga untuk bisa menjaga keberlangsungan hidup yang namanya umat manusia kan seperti itu, dan ini juga merupakan wabah yang sifatnya global. Saya kira kita juga ikut partisipasi lah, jangan nanti kita dianggap tidak mendukung upaya untuk bisa menyehatkan seluruh masyarakat manusia, bukan hanya Indonesia saja. Pemirsa, anggota DPR RI fraksi Partai Gerindra Himatul Aliyah menyoroti persoalan PSBB yang terus dilakukan oleh pemerintah kota dan daerah untuk menekan angka positif COVID-19. Anggota DPR RI fraksi Partai Gerindra Himatul Aliyah meminta kepada pemerintah kota dan daerah agar membuat kebijakan konkret dalam melakukan PSBB agar tak membuat masyarakat bingung. Anggota Komisi 10 DPR ini sadar banyak rencana dan agenda masyarakat yang berantakan akibat ketidakjelasan dalam perpanjangan waktu PSBB. Himatul menegaskan pemerintah kota dan daerah harus berani mengambil langkah lockdown dalam beberapa bulan agar para masyarakat tak lagi merasa dirugikan akibat PSBB yang berkepanjangan. Karena masalahnya juga sekarang ini kan trennya sedang naik untuk wabah ini, apalagi juga ini adalah PSBB ini juga akan
melibatkan segala hal aspek ya, di antaranya juga mungkin pendidikan. Karena kemarin sempat ada wacana kan bahwa akan ada tatap muka di bulan Januari, tapi ternyata tren COVID malah lebih meningkat. Oleh karena itu mungkin dari badan-badan survei yang ada di Satgas COVID tentunya sudah bisa memetakan gitu bagaimana sepanjang mana untuk PSBB ini. Jadi tidak tanggal sekian sampai tanggal sekian. Jadi kadang-kadang ini akan membuat rencana orang yang berencana ini juga berantakan, karena ini juga terjadi pada jadwal-jadwal yang kami Dewan juga turun ke lapangan, karena kita melihat sampai tanggal sekian, nanti tanggal sekian kita akan melakukan ini. Tapi ternyata diperpanjang lagi. Nah, oleh karena itu tentukan saja berapa lamanya tren ini akan segera menurun sehingga masyarakat tidak artinya tidak terganggu lah dengan adanya penjadwalan PSBB yang sepotong-sepotong seperti ini. Dari Jakarta, Dedi Hidayat, Ito Rosito, Dikdaya TV melaporkan. Anggota DPR RI fraksi Partai Gerindra Himatul Alia merasa bingung PSBB yang terus dilakukan pemerintah pusat hingga daerah justru tak terlihat membuat penurunan angka positif COVID yang signifikan. Anggota DPR RI fraksi Partai Gerindra Himatul Alia mengatakan PSBB yang berkepanjangan justru membuat masyarakat jenuh dan tak sedikit yang mengabaikan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Jika PSBB tak bisa memberikan dampak yang signifikan terhadap penurunan angka positif COVID-19, kata anggota Komisi 10 DPR ini, pemerintah harus berani mengambil langkah darurat. Hal itu terucap Himatul agar masyarakat tak menilai langkah pemerintah pusat hingga daerah setengah-setengah dalam mengambil keputusan COVID-19 ini. Sikap pelin-pelan itu menurut Himatul khawatir justru tak akan membuat penurunan dalam menekan angka positif COVID-19 di Indonesia. Saya kira Pemprov DKI harus lebih berani untuk menerapkan PSBB ini dengan peraturan yang ketat, tidak lagi PSBB yang sifatnya menuju new normal yang kemarin sempat didengung-dengungkan itu, sehingga akhirnya malah melenakan masyarakat sehingga seperti seolah-olah diperbolehkan gitu. Mall rame lagi, tempat kafe-kafe rame lagi. Nah, ini harus ketat lah kalau memang benar-benar ingin menurunkan tingkat COVID gitu. Saya kira harus ada benar-benar gerakan yang benar-benar ketat begitu, seminggu atau paling nggak 2 minggu. Pemirsa, bursa menuju kursi Tribrata 1 atau kursi Kapolri tengah hangat menjadi perbincangan publik. Pasalnya dalam waktu dekat Kapolri Jenderal Idam Aziz akan memasuki masa purna tugas pada akhir Januari mendatang. Menanggapi hal tersebut, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formapi, Lusius Karus mengatakan publik perlu mendapat sosialisasi terkait hal tersebut. Ada juga Sigit yang saya kira juga punya track record atau pengalaman baik sebagai Kabar Eskrim gitu ya, dengan ada Gatot juga gitu ya. Jadi saya kira si 3 orang ini punya level yang sama. Pada akhir Januari mendatang, Kapolri Jenderal Idam Aziz memasuki masa purna tugas. Pengganti dirinya pun kini tengah hangat diperbincangkan publik. Menanggapi hal tersebut, peneliti Formapi Lusius Karus menyatakan, publik perlu mendapatkan sosialisasi terhadap bursa Kapolri. Hal itu bertujuan agar masyarakat dapat mengetahui rekam jejak bakal pimpinan Tribrata tersebut. Secara prosedural, Kapolri memang diusung oleh Presiden, kemudian ditetapkan oleh anggota parlemen. Akan tetapi yang perlu diingat, sosok Kapolri merupakan tokoh publik, sehingga partisipasi publik juga diperlukan dalam menentukan siapa yang kemudian menempati kursi Kapolri. Yang perlu untuk dilakukan beberapa hari ke depan, bagaimana memastikan track record 3 orang ini ataupun figur-figur lain yang disebut-sebut sebagai calon Kapolri itu kemudian bisa disosialisasikan ke publik, karena urusan Kapolri walaupun dipilih oleh presiden, walaupun diusung oleh presiden dan dipilih selanjutnya oleh DPR, tapi dia adalah tokoh publik yang karenanya perlu juga partisipasi publik dalam menentukan siapa yang kemudian menempati kursi. Dari Jakarta, Fakih Fatur Rahman, Ahmad Vicky Purba melaporkan. Ini kan ada 3 nama. Pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan kembali usai pariwara berikut ini. Ada apa, Kang? Eta HP dari tadi bunyi terus. Iya, Kang Maman. Ini kan si Iteng lagi di kota belanja buat warung.
uangnya kurang. Sedangkan saya kan lagi di sawah, nggak ada ATM. Masa harus nyamperin dia ke kota? Jauh atuh. Oh, emangnya Akang belum tahu ya? Sekarang mah zaman udah maju, Kang. Kita bisa melakukan transfer uang cukup lewat WhatsApp. Gimana caranya? Udah buka simpanan Adil Makmur dari KGN belum? Manfaatnya apa gitu? Buka dulu atuh. Nanti kalau udah daftar, kita bisa melakukan transaksi seperti transfer uang, bayar air, beli token listrik. Malah teh bisa top up GoPay sama OVO, Kang. Canggih atuh. Alhamdulillah udah ke transfer ke Iteng. Terima kasih simpanan Adil Makmur KGN. Makanan yang lainnya nih, makanya jangan kemana-mana dulu ya, tetap di Today Eating, makan-makan lanjut terus. Pitung adalah pahlawan bagi rakyat Betawi. Yang kedua, Pitung bukan perampok. Tuang, anting-anting, tusukan konde di Solo, gitu-gitu. Jadi menurut aku ini bergerak semua. Pernah nggak Teh iseng menari tradisional di Broadway waktu Oh ya, waktu showcase-nya aku nariin tradisional. Tanggapannya orang? Amazing. Kita lanjutkan kembali pemirsa, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meminta agar warga DKI memahami pemerintah memaksa warga untuk melakukan vaksinasi. Hal ini disebabkan karena jenis vaksin COVID-19 berbeda dengan vaksin cacar dan vaksin lainnya yang pernah diterima warga negara Indonesia. Ini vaksin berbeda dengan vaksin yang lain. Waktu kita kecil kita pernah disuntik cacar, polio, itu berbeda. Kalau sekarang kenapa ini perlu ada sanksi? Karena kalau kita menolak, tidak hanya membahayakan keselamatan jiwa kita pribadi dan keluarga, tapi juga orang lain. Kalau kita waktu itu tidak disuntik polio, itu keselamatan dan kesehatan hanya terjadi pada diri kita. Upaya pidana yang diutarakan oleh pemerintah DKI terkait pemberian vaksin kepada warga mendapatkan penjelasan dari Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Menurutnya, pria yang kerap disapra Ariza tersebut pemberian vaksin kepada rakyat Jakarta sifatnya wajib. Hal tersebut dikarenakan jika seseorang tidak divaksin, maka akan membahayakan diri dan orang lain. Meski begitu, menurut Ariza, dirinya memberikan kesempatan kepada warga yang mau melakukan gugatan atas kebijakan tersebut, sebab hal itu merupakan juga hak warga negara yang diatur dalam undang-undang. Namun demikian,
demikian, karena kita ini negara hukum, silakan bagi siapa saja warga yang keberatan atau menolak mengajukan secara hukum. Prosedurnya silakan ajukan gugatan ke Mahkamah Agung. Apapun yang menjadi keputusan tetap, tentu kita sebagai pemerintah negara, setiap warga negara harus patuh dan taat. Sejauh belum ada keputusan berkuasa tetap, kita laksanakan peraturan ketentuan yang berlaku di hari ini. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menemui para trash hero atau pahlawan sampah, komunitas warga yang berada di Labuan Bajo yang memiliki misi menjaga kebersihan dan kelestarian alam. Memang akhirnya kita percaya bahwa partisipasi publik lah yang akan mampu untuk the heroes, you guys the hero, bapak ibu di sini. Menurut Sandi, menjadikan Labuan Bajo sebagai destinasi wisata yang mengedepankan keberlanjutan lingkungan merupakan hal yang perlu dilakukan. Oleh karenanya, Sandi mendukung langkah dan gerak para trust hero yang berjuang mewujudkan Labuan Bajo bersih dari sampah. Sandi berharap yang trust hero lakukan di Labuan Bajo dapat menginspirasi masyarakat lainnya untuk lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan, sebab menurut Sandi, jika lingkungan bersih, yang diuntungkan adalah sektor pariwisatanya, UMKM, dan kesejahteraan masyarakat. Yaitu ada pemerintahnya, ada masyarakatnya, ada akademisinya, ada dunia usahanya juga. Jadi ini kita harapkan bahwa kita berjuang untuk mengatasi masalah sampah. Kita akan kunjungi lagi 3 bulan lagi, Bu, sama Pak Kadis. Mudah-mudahan sudah bisa berjalan dan mulai bisa mengatasi sampah yang ada di Labuan Bajo dan sekitarnya. Sukses! Pemirsa, ratusan pedagang kuliner liar yang kerap berjualan di sisi Masjid Istiqlal, Jalan Juanda, Kecamatan Sawah Besar, ditertibkan petugas gabungan Pemkot Jakarta Pusat Kamis 7 Januari 2021. Penertiban para pedagang diwarnai dengan teriakan histeris para pedagang yang menolak gerobaknya diangkut ke dalam truk oleh petugas. Itu gerobak di sini ada aja, ya Allah. Petugas dari pemerintah DKI Jakarta menertibkan sejumlah pedagang dan manusia gerobak yang kerap mangkal di kawasan Monas Istiqlal dan kisaran dekat Istana Negara dan di bawah kolong rel kereta api. Dalam penertiban tersebut sejumlah barang diamankan dan dibongkar karena melanggar peraturan daerah terkait dengan tata kota dan ketertiban umum. Meski diwarnai tangis dan teriakan histeris, namun petugas tetap menjalankan tugasnya demi tegaknya peraturan daerah. Pemirsa, sebuah toko sembako yang berlokasi di Jalan Dan Mogot, kilometer 17 Kalideres, Jakarta Barat, hangus terbakar pada Kamis 7 Januari 2021 malam. Api melahap seluruh bangunan toko yang menjual kebutuhan bahan pokok tersebut. Ya, sepanjang Jalan Dan Mogot ya, mobil pemadam sedang... Si Jago Merah mengamuk kali ini melalap sebuah toko sembako yang berlokasi di Jalan Daan Mogot, kilometer 17 Kalideres, Jakarta Barat. Berdasarkan informasi dari akun resmi Twitter Pemadam DKI Jakarta, @humasjackfire, kebakaran terjadi sekitar pukul 22:20 waktu Indonesia Barat. Petugas pemadam yang mendapatkan laporan langsung menerjunkan 16 unit untuk memadamkan titik api di toko sembako tersebut. Setelah dilakukan upaya penyemprotan hingga pendinginan, api yang sempat mengamuk berhasil dipadamkan. Kebakaran berhasil dipadamkan sekira pukul 23:15 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, kasus penikaman terjadi di Jalan Soekarno-Hatta, Desa Kutorenon, Kecamatan Sukodono, Lumajang, Jawa Timur. Akibat peristiwa tersebut, 1 orang pemuda mengalami luka parah di lengan kiri dan paha. Seorang pemuda di Lumajang mengalami luka sabetan benda tajam. Pria berinisial HS ini mendapatkan luka menganga akibat senjata tajam yang ditusukkan oleh YP, warga desa Selongkondang, Kecamatan Sukodono. Berdasarkan keterangan yang dihimpun, kasus penusukan ini bermula saat pelaku menuduh korban mencuri HP miliknya. Korban yang tidak merasa mengambil HP tersangka geram karena dituduh demikian, adu mulut pun terjadi. Kesal dengan ucapan dari korban, pelaku mengambil sebilah pisau dari balik bajunya dan menusukkan kepada korban.
Kasus ini pada saat ini ditangani oleh pihak kepolisian di mana tersangka terjerat dengan pasal 351 ayat 2 KUHP. Pemirsa, Kapolres Jakarta Pusat Komisaris Besar Heru Novianto memberi penjelasan soal video viral bentrokan di kawasan Pasar Kenari Senen pada Rabu 6 Januari 2021 yang menyebabkan lengan seorang pedagang putus. Udah saya lari sampai ke depan teriak maling. Dalam video viral tersebut terlihat seorang pemuda menghunuskan golok dan berusaha menyerang warga sekitar. Setelah diusut polisi, sosok yang menenteng golok tersebut berinisial P, 30 tahun, warga Pasar Rebo, Jakarta Timur. P diduga menebaskan golok itu ke seorang pedagang kabel bernama Sulaiman hingga pergelangan tangan korban putus. Heru menjelaskan kejadian itu terjadi Selasa siang pukul 12:40 waktu Indonesia Barat. Pelaku yang baru saja membeli kabel di Pasar Kenari kembali lagi untuk mencari penjual barang tersebut karena merasa tertipu kualitas kabel yang buruk. Saat ketika P bertemu korban, Sulaiman tak mau mengembalikan uang tersebut. P pun langsung mengeluarkan golok dan membacok korban hingga pergelangan tangannya putus. Setelah itu, P segera meninggalkan lokasi. Korban meneriaki P sebagai maling, sehingga mengundang perhatian pengunjung pasar. Dalam video viral yang beredar, P sempat dilempari batu oleh masyarakat, namun dia melawan balik. Dalam kejadian tersebut, Kapolres mengatakan kalau pelaku pembacokan ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan berat dengan pasal 351 ayat 2 KUHP dijerat hukuman 5 tahun. Tidak lama dari situ memang ada anggota kita reskrim, respons yang ada di sekitar situ langsung mengambil alih diamankan ke Polres Jakarta Pusat. Pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan kembali usai jeda berikut ini. Satu, Pitung adalah pahlawan bagi rakyat Betawi. Yang kedua, Pitung bukan perampok. Tuang, anting-anting, tusukan konde di Solo, gitu-gitu. Jadi menurut aku ini bergerak semua. Pernah nggak Teh iseng menari tradisional di Pluto waktu Oh iya, waktu showcase-nya aku nariin tradisional. Tanggapannya orang? Amazing. Ada apa, Kang? Eta HP dari tadi bunyi terus. Iya Kang Maman, ini kan si Iteng lagi di kota belanja buat warung. Uangnya kurang, sedangkan saya kan lagi di sawah, nggak ada ATM. Masa harus nyamperin dia ke kota? Jauh atuh. Oh, emangnya Akang belum tahu ya? Sekarang mah zaman udah maju, Kang. Kita bisa melakukan transfer uang cukup lewat WhatsApp. Gimana caranya? Udah buka simpanan Adil Makmur dari KGN belum? Manfaatnya apa gitu? Buka dulu atuh. Nanti kalau udah daftar, kita bisa melakukan transaksi seperti transfer uang, bayar air, beli token listrik, malah teh bisa top up GoPay sama OPPO, Kang. Canggih atuh, Alhamdulillah udah ke transfer ke Iteng. Terima kasih simpanan Adil Makmur KGN.
Kita lanjutkan kembali pemirsa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menandatangani formulir pengadaan 108 juta dosis vaksin COVID-19 dari Aliansi Vaksin Dunia Gavi COVAX Facility Kamis 7 Januari 2021. Kehadiran vaksin gratis dari Gavi ini diharapkan dapat melengkapi kebutuhan vaksin untuk 181,5 juta penduduk Indonesia dalam program vaksinasi COVID-19. Mohon kesediaan Bapak Menteri Kesehatan dan Ibu Menteri Keuangan untuk dapat 17. Menkes Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menandatangani formulir pengadaan 108 juta dosis vaksin COVID-19 gratis dari Aliansi Vaksin Dunia Gavi COVAX Facility pada Kamis 7 Januari 2021. Penandatanganan itu dilakukan secara daring dan disaksikan Menko PMK Muhadjir Effendi, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Kepala BPOM Penny Lukito dan sejumlah pejabat lain. 3. Ini adalah salah satu milestone penting untuk Indonesia bisa memperoleh akses atas maksimal 108 juta dosis vaksin gratis dari Gavi. Aliansi Vaksin Dunia Gavi dengan COVAX Facility adalah lembaga internasional yang berupaya mendukung 92 negara dengan pendapatan menengah dan bawah untuk mendapatkan vaksin COVID-19 secara gratis sebagai kesetaraan. Kehadiran vaksin dari Gavi ini diharapkan dapat melengkapi kebutuhan vaksin untuk 181,5 juta penduduk Indonesia dalam program vaksinasi COVID-19. Lebih lanjut, Menkes menjelaskan saat ini Indonesia sudah memiliki komitmen yang pasti sebanyak 125 juta dosis vaksin dari Sinovac, lalu sebanyak 50 juta dosis dari AstraZeneca dan 50 juta dosis dari Novavax sehingga total 225 juta dosis vaksin yang sudah dipastikan. Selain itu, dalam waktu dekat Indonesia juga akan menandatangani pembelian vaksin dari Pfizer yang berpotensi menambah kebutuhan vaksin untuk Indonesia dan ditambah dengan potensi 108 juta dosis vaksin dari Gavi. Sebelum pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM di Jawa Bali berlaku, pemerintah Kota Denpasar jauh-jauh hari telah menerapkan sejumlah poin yang akan diterapkan oleh pemerintah pusat dalam pembatasan. Hal ini dilakukan guna mencegah terjadinya penambahan penularan virus COVID-19 di Kota Denpasar. Pemerintah Kota Denpasar melalui jubir gugus tugas COVID-19 Denpasar Dewa Gede Rai Kamis 7 Januari mengatakan untuk mencegah terjadinya penambahan penularan virus COVID-19 di Kota Denpasar, pihaknya jauh-jauh hari telah menerapkan sejumlah poin dalam pembatasan aktivitas masyarakat. Hal tersebut sudah diterapkan sebelum aturan yang dikeluarkan pemerintah pusat terkait kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM Jawa Bali mulai 11 Januari hingga 25 Januari mendatang. Poin yang telah dijalankan Pemkot Denpasar seperti pemberlakuan bekerja dari rumah, pembelajaran daring, dan penutupan fasilitas masyarakat. Sementara pembatasan operasional pusat perbelanjaan masih perlu dibahas kembali. Kami kira terkait dengan pembatasan mal sampai pukul 19, tentu kami akan segera menyikapi dan juga akan melakukan rapat koordinasi dengan Satgas dan pemangku kepentingan yang ada dan sambil menunggu nanti petunjuk dari pusat terkait dengan surat. Ia menambahkan untuk arahan selanjutnya Pemkot Denpasar masih menunggu teknis pelaksanaan PPKM Jawa Bali dari pemerintah pusat. Untuk di Provinsi Bali diketahui Kota Denpasar bersama Kabupaten Badung merupakan wilayah dengan resiko tinggi. Termasuk kita ini dalam rangka persiapan sebenarnya pembatasan kegiatan masyarakat.
Seorang petani di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah menemukan hampir 2.000 keping uang logam kuno berlubang di tengahnya, bertuliskan aksara Cina beserta sejumlah benda lain. Kesimpulan sementara Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Jateng, benda-benda purbakala tersebut diperkirakan berasal dari sekitar abad 13 hingga 14. Aktivitas bertani memang menjadi aktivitas keseharian dari Romahanto, sehingga dia tidak pernah menyangka jika kegiatannya mencakul di sawah membuatnya menemukan benda purbakala berupa 1997 keping uang logam kuno seberat 6 kg yang beraksara Tiongkok. Rantai perunggu sepanjang 144 cm dengan berat 1,5 kg serta pecahan gerabah seberat 1,8 kg. Warga Duku Leles, Desa Windurojo, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah tersebut menemukan benda-benda itu pada 14 Desember saat tengah mencangkul di blok persawahan Keraminan, jauh dari tempat tinggalnya. Itu ada barangnya rantai, ada duitnya itu. Duit bentuk logam ya berarti ini ya. Yang langsung tapi wadai karung. Oh, dimasukkan ke karung. Itu kedalamannya sampai kedalaman berapa itu waktu mencangkul? Berapa meter? Ya sekitar lah, pokoknya meteran lah. 1 meter ada. Mengetahui temuannya merupakan benda purbakala, Dahri melaporkannya ke pihak desa yang kemudian diteruskan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat serta dilanjutkan ke Balai Pelestarian dan Cagar Budaya Jawa Tengah yang berdasarkan kesimpulan sementara berdasarkan pengamatan dengan X-ray fluorescence. Benda-benda kuno itu terbuat dari perunggu, tembaga, dan timah dan diperkirakan berasal dari abad 13 atau 14 Masehi. Abad 89 itu mata uang klasik ya. Kemudian kalau pada era-era berikutnya disebutkan beberapa peneliti itu abad ke-13 sampai 14 itu baru muncul dan eksis tentang uang kepeng Cina ini. BPCB Jateng belum dapat memastikan kegunaan gerabah yang ditemukan. Perkiraan sementara digunakan sebagai wadah penyimpanan benda-benda penting untuk keperluan sehari-hari. Temuan koin serupa juga pernah ditemukan di sejumlah daerah pesisir dan dataran tinggi di Jawa Tengah, seperti Rembang, Klaten, dan Boyolali. Namun tidak ada lokasi khusus persebarannya. Pemirsa, tidak semua pengusaha di masa pandemi COVID-19 mengalami keterpurukan. Salah satunya AXL Jordan Roma Putra, seorang pengusaha muda yang mampu membaca peluang usaha di masa pandemi. Usaha ikan hias beserta peralatan akuarium miliknya berkembang pesat seiring naiknya tren hobi memelihara ikan hias di masa pandemi. Pengusaha muda asal Solo, Jawa Tengah, AXL Jordan Roma Putra, baru saja lulus sekolah menengah atas, namun dirinya mampu memanfaatkan situasi di tengah pandemi COVID-19 dalam menangkap tren untuk berbisnis. Bisnisnya di bidang ikan hias untung pesat. AXL bahkan mengelola 3 kios sekaligus di Pasar Ikan Hias Depok. AXL menyediakan aneka macam aksesoris bagi pehobi ikan hias, mulai dari akuarium, kompresor oksigen, hingga ornamen bawah air. AXL memanfaatkan tren hobi memelihara ikan hias di tengah pandemi. Menurutnya, kini semakin banyak masyarakat yang tertarik dan mulai menekuni hobi ikan hias karena memiliki banyak waktu di rumah. Selama masa pandemi, keuntungan AXL naik hingga 4 kali lipat dibandingkan sebelum pandemi. Dalam pemasarannya, AXL tidak hanya berjualan di toko, namun juga secara daring agar pembeli lebih mudah dan nyaman di masa pandemi COVID-19 saat ini. Waktu pandemi ini sangat-sangat menjadi kesempatan besar buat usaha kita, apalagi usaha kita itu di sektor hobi. Sektor hobi, orang yang biasanya cuma di rumah aja, nggak ada ngapa-ngapain, mereka pada di akuarium, terus
bikin kolam, jadi sangat mendobrak. Excel mengakui bisnis berkembang dengan pesat. Dirinya ingin bisa menjadi inspirasi bagi anak muda lainnya untuk gigih saat melihat peluang usaha di masa pandemi ini. Pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan kembali usai pariwara berikut ini. Nyoba makanan yang lainnya nih, makanya jangan kemana-mana dulu ya, tetap di Today Eating, makan-makan lanjut terus. Ada apa, Kang? Eta HP dari tadi bunyi terus. Iya, Kang Maman. Ini kan si Iteng lagi di kota belanja buat warung. Uangnya kurang. Sedangkan saya kan lagi di sawah. Nggak ada ATM. Masa harus nyamperin dia ke kota? Jauh, atuh. Oh, emangnya Akang belum tahu ya? Sekarang mah zaman udah maju, Kang. Kita bisa melakukan transfer uang cukup lewat WhatsApp. Gimana caranya? Udah buka simpanan Adil Makmur dari KGN belum? Manfaatnya apa gitu? Buka dulu atuh. Nanti kalau udah daftar, kita bisa melakukan transaksi seperti transfer uang, bayar air, beli token listrik, malah teh bisa top up GoPay sama OPPO, Kang. Canggih atuh, Alhamdulillah udah ke transfer ke Iteng. Terima kasih simpanan Adil Makmur KGN. Kita lanjutkan kembali pemirsa, di tengah pandemi COVID-19, Rumah Tahanan Kelas 2A Pekalongan, Jawa Tengah terus berinovasi dalam menggali potensi warga binaan, salah satunya dengan membuat kerajinan keset bermotif. Program pembinaan kemandirian ini bertujuan memberikan bekal bagi warga binaan usai bebas dari masa tahanan. Rutan Kelas 2A Kota Pekalongan, Jawa Tengah memiliki dua program pembinaan yang ditujukan bagi warga binaan, yakni program kepribadian dan program kemandirian. Bila program kepribadian difokuskan pada pembinaan watak dan mental, program kemandirian untuk pembinaan minat dan bakat guna menggali potensi atau keterampilan. Menurut Kepala Rutan Kelas 2A Pekalongan, Anggit Yongki Setiawan, program kemandirian yang diberikan dimaksudkan mendorong warga binaan untuk menghasilkan produk berkualitas seperti kerajinan tangan berupa keset bermotif. Dari 252 warga binaan yang ada di Rutan, sebanyak 15 orang yang bergabung dalam program ini, rata-rata seorang warga binaan bisa menghasilkan 5 hingga 8 keset dalam sehari. Kita juga dibantu oleh mantan-mantan warga binaan untuk memasarkan, kemudian ada juga yang butik-butik yang ada di wilayah Pekalongan itu juga ngambil ke tempat kami. Kemudian juga kalau yang bentuk motif seperti daun atau tokoh-tokoh film kartun atau bola, itu kita secara mandiri kita mencari kain-kain bekas dari konveksi-konveksi yang ada di Pekalongan, kita bawa ke tempat kita untuk dibuat keset.
Hasil kerajinan tangan keset berbahan dasar kain perca atau kain bekas konvensi ini dibanderol dengan harga Rp10.000 hingga Rp30.000 per unitnya. Terkaitnya penjualan produk, Anggit menjelaskan pemasaran produk dilakukan secara offline maupun online. Karya warga binaan ini memiliki kualitas baik dan harga yang terjangkau. Susah nggak sih Mas waktu awal itu? Mungkin belum bisa, saya kan sudah diajari 1 kali baru bisa. Oh, baru diajar 1 kali terus Langsung bisa. langsung bisa. Iya. Sehari bisa produksi berapa ini? Kalau panjangnya sendiri? Kalau saya pertama kali 5. Terus hari selanjutnya bisa sampai 8. Bisa sampai 8. Ya, Berarti mulai kapan ini belajar seperti ini? 1 bulan yang lalu. 1 bulan lalu. Ya. Selain dijual di ruang pamer dalam rutan, penjualan secara online dilakukan oleh mantan narapidana maupun petugas rutan. Hasil kerajinan warga binaan yang memenuhi syarat kelayakan tersebut diharapkan dapat mendorong warga binaan lain untuk terus berkarya dan mengembangkan kreativitasnya. Satgas Pangan Polri membeberkan penyebab kedelai semakin langka yang kemudian berimbas pada mahalnya harga tempe dan tahu dalam beberapa hari terakhir. Salah satunya karena pada Oktober hingga Desember 2020, kapal pengangkut bahan kedelai sudah jarang beroperasi sehingga pengiriman ke Indonesia mengalami keterlambatan. Melonjaknya harga kedelai impor telah berimbas pada meningkatnya harga penjualan tempe dan tahu di pasaran. Sehingga pada 5 Januari, Satuan Tugas Pangan Badan Reserse dan Kriminal Polri meninjau gudang importir kedelai yang berada di 3 lokasi di kawasan penyangga Jakarta, yakni di Kota Bekasi, Jawa Barat, serta Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang, Banten. Dalam video yang dirilis pada 6 Januari, Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Komisaris Besar Polisi Ahmad Ramadan memaparkan, peninjauan itu menemukan fakta bahwa harga beli kedelai dari negara asalnya memang mengalami kenaikan. Dari yang sebelumnya Rp6.800 menjadi Rp8.300. Selain itu, sejak pertengahan Oktober hingga Desember 2020, kapal pengangkut bahan kedelai sudah jarang beroperasi, sehingga importir menggunakan kapal tujuan negara Singapura untuk pengiriman ke Indonesia. Hal ini menyebabkan keterlambatan antara 2 sampai dengan 3 minggu untuk sampai ke Indonesia. Perlu rekan-rekan ketahui bersama bahwa total kebutuhan kacang kedelai secara nasional sebanyak 3.130.495 ton. Pemeriksaan yang dilakukan bertujuan agar tidak terjadi simpang siur informasi, serta mengetahui faktor penyebab terjadinya kenaikan bahan baku kedelai yang membuat harga tempe dan tahu melonjak di pasaran. Namun hingga saat ini, belum ditemukan tindak pidana atas pemeriksaan yang dilakukan Satgas Pangan Bareskrim Polri ke sejumlah lokasi gudang eksportir kedelai. Pemirsa, melihat banyaknya sampah plastik berserakan yang menimbulkan masalah bagi lingkungan, mahasiswa Politeknik Negeri Jember mengubah sampah plastik menjadi bahan bakar minyak yang kadar oktannya lebih rendah dibanding Pertamax. BBM dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan. Di tengah semakin menipisnya stok bahan bakar minyak bumi dan permasalahan lingkungan yang ditimbulkan oleh sampah plastik, membuat mahasiswa Politeknik Negeri Jember berinovasi dengan memanfaatkan sampah plastik untuk membuat bahan bakar minyak. Sebelum sampah plastik diolah menjadi bahan bakar minyak, terlebih dahulu dibersihkan dan dipotong-potong berukuran kecil. Kemudian dengan memanfaatkan alat pirolisis, sampah plastik yang telah bersih dan dipotong-potong itu dibakar untuk menghasilkan uap cair dan menjadi bahan bakar pengganti Pertalite atau premium. Bahan bakar yang dihasilkan oleh mahasiswa Politeknik Negeri Jember ini memiliki kandungan oktan mencapai 95 yang cukup bagus untuk dimanfaatkan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Untuk kapasitas alat ini 20 kilo sampah plastik itu akan menghasilkan sekitar 3 liter minyak. Ya, untuk nilai oktannya sendiri itu lebih tinggi dari Pertamax, yaitu 95. Kalau masih Pertamax itu merupakan 92 untuk nilai oktan.
Ya, ini adalah sebagai alternatif di mana kita sekarang kan lagi masalah lingkungan mengenai sampah plastik. Sampah plastik yang semakin banyak, yang pengolahannya masih belum bisa secara maksimal, kita menjadi sumber solusi. Jadi sumber solusi bagaimana untuk mengolah sampah plastik yang bisa digunakan dan bermanfaat bagi masyarakat. Aditya menambahkan, untuk sementara BBM yang dihasilkan dari sampah plastik ini hanya digunakan untuk kepentingan praktek perkuliahan dan operasional di lingkungan kampus. Kedepan akan terus dikembangkan agar dapat diproduksi secara massal untuk mengatasi permasalahan sampah plastik dan pasokan bahan bakar minyak. Pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan kembali usai pariwara berikut ini. Ada apa, Kang? Eta HP dari tadi bunyi terus. Iya Kang Maman, ini kan si Iteng lagi di kota belanja buat warung. Uangnya kurang, sedangkan saya kan lagi di sawah, nggak ada ATM. Masa harus nyamperin dia ke kota? Jauh atuh. Oh, emangnya Akang belum tahu ya? Sekarang mah zaman udah maju, Kang. Kita bisa melakukan transfer uang cukup lewat WhatsApp. Gimana caranya? Udah buka simpanan Adil Makmur dari KGN belum? Manfaatnya apa gitu? Buka dulu atuh. Nanti kalau udah daftar, kita bisa melakukan transaksi seperti transfer uang, bayar air, beli token listrik, malah teh bisa top up GoPay sama OVO, Kang. Canggih atuh. Alhamdulillah udah ke transfer ke Iteng. Terima kasih simpanan Adil Makmur KGN. Makanan yang lainnya nih, makanya jangan kemana-mana dulu ya, tetap di Today Eating, makan-makan lanjut terus. Pemirsa, harga kacang kedelai di Kota Pontianak melambung tinggi dari yang sebelumnya Rp7.700 per kilogram menjadi Rp9.600 per kilogram, sehingga berdampak langsung pada sejumlah pelaku usaha diversifikasi kedelai rumahan yang berada di Kecamatan Pontianak Timur, Kalimantan Barat.
Harga kacang kedelai impor yang melambung tinggi sejak 3 minggu terakhir di kota Pontianak berdampak pada sejumlah pelaku usaha diversifikasi kedelai rumahan yang ada di Kecamatan Pontianak Timur. Untuk bisa tetap beroperasi dan tidak merugi, pelaku usaha terpaksa mengurangi ukuran tahu yang diproduksinya, namun tetap dijual dengan harga yang sama, seperti sebelum naiknya harga bahan baku. Berdasarkan informasi dari Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Diskumdak Kota Pontianak yang merujuk pada data nasional di bulan Desember 2020, harga kacang kedelai berkisar di angka Rp6.000 hingga Rp7.200 per kilogram. Namun pada Januari 2021, harga kedelai impor melonjak di angka Rp9.200 hingga Rp10.000 per kilogram. Memang kedelai global itu, dunia itu harganya naik. Karena ada peningkatan kebutuhan kedelai di Cina RRC yang tadinya 15 juta ton per tahun. Sekarang Cina itu memasok sudah 30 juta ton per tahun dari Amerika. Nah, sehingga yang tadinya kedelai-kedelai itu untuk Indonesia dan sebagian untuk Kalimantan Barat, Pontianak, akhirnya banyak masuk ke Cina. Normal harga kedelai itu dulu berkisaran 77, 78 masih bisa ada bernapas lah gitu ya. Nah, kalau udah sampai 8.000 lebih itu kita udah harus ekstra gitu, harus mulai banting setir lagi. Kalau sekarang ini udah 9.000 lebih, wah udah kelepek nih. Saya rasa orang begitu semua nih, pengusaha-pengusaha tahu tempe itu. Kepala Diskumdak menambahkan total kebutuhan kedelai di Indonesia adalah 30 juta ton per tahun. Sementara kemampuan produksi dari pertanian kacang kedelai yang ada di seluruh provinsi hanya 300 ton per tahun, artinya 90% kebutuhan kedelai di Indonesia masih impor. Kita masih di berita kedelai lokal pemirsa, di tengah tingginya harga kedelai impor menjadi langkah tepat untuk mengembalikan kejayaan kedelai lokal. Kendatipun ketersediaan kedelai lokal belum mencukupi kebutuhan nasional, namun menggunakan kedelai lokal untuk bahan baku tempe justru lebih diuntungkan karena kandungan gizi yang tinggi. Dibandingkan kedelai impor, kedelai lokal justru lebih unggul dari sisi kualitas maupun varietasnya. Namun ketersediaannya yang kurang bisa memenuhi kebutuhan nasional, menyebabkan banyak perajin tempe dan tahu memilih menggunakan kedelai impor. Hal ini disampaikan peneliti budidaya tanaman kedelai Fakultas Teknologi Pertanian UGM Yogyakarta, Atris Suyanto Hadi. Menurut Atris, kebutuhan kedelai nasional saat ini di kisaran 3,6 hingga 3,7 juta ton. Sementara produksi kedelai nasional di tahun 2019 kisaran 400.000 ton. Dan angka ini jauh lebih baik dibandingkan tahun 2020 yang hanya 135.000 ton. Sementara itu, perajin tahu tempe di Indonesia membutuhkan kedelai 200.000 ton per bulan atau 2,6 juta ton per tahun. Naiknya harga kedelai impor hingga 35% mengingatkan pemerintah untuk segera menyiapkan budidaya kedelai lokal berkelanjutan dalam skema program yang terukur dan terarah. Kita lakukan standar operation prosedur di dalam proses penanaman dan pendampingan kedelai. Demikian juga kita terapkan konsep-konsep good manufacturing practices dari tata cara penanganan kedelai. Ini kedelai lokal memiliki standar kualitas yang bagus dan bisa memenuhi pasar, bahkan pasar dari luar negeri di Eropa, di Jepang. Pemakaian kedelai lokal untuk industri tempe sebenarnya lebih menguntungkan lantaran rasanya yang jauh lebih enak dan rendemannya yang lebih tinggi dibanding kedelai impor yang mengalami rekayasa genetik atau genetically modified organism. Rendemennya yang orang pengrajin banyak yang nggak tahu, rendemennya lebih tinggi. Kalau menggunakan kedelai impor, rendemen itu 1,4 sampai 1,5. Kalau menggunakan kedelai lokal, itu 1,6 sampai 1,8 bisa.
Grobogan, Klaten, Kulon Progo, dan Sukoharjo adalah daerah sentra kedelai lokal yang kualitas kedelainya memenuhi standar keamanan pangan, yang bila dikembangkan dapat mengimbangi tingginya harga kedelai impor. Pemirsa, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut Pelabuhan Patimban akan mampu menyaingi dan mengalahkan pelabuhan kelas atas di Asia seperti Shanghai dan Singapura. Pelabuhan Patimban akan rampung pada 2027 mendatang. Pelabuhan Patimban yang terletak di Subang, Jawa Barat telah diluncurkan atau soft launch pada 20 Desember 2020 lalu. Diproyeksikan pelabuhan ini dapat menyaingi pelabuhan di Shanghai dan Singapura. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada acara seminar Public Expose Pelabuhan Patimban di Jakarta, Kamis 7 Januari 2021. Ia mengatakan pelabuhan Patimban akan mampu menyaingi dan mengalahkan pelabuhan kelas atas di Asia. Budi Karya menuturkan pelabuhan Patimban akan disinergikan dengan pelabuhan tersibuk di Indonesia, yaitu Pelabuhan Tanjung Priuk di pesisir utara Jakarta. Kemungkinan adalah tahun 2000 ke depan pembangunan Pelabuhan Patimban dapat menjadikan pelabuhan berskala internasional yang mampu melayani dan menyediakan peti kemas dengan kapasitas kumulatif 7,5 juta TEUs. Saya yakin apabila itu kita mensinergikannya dengan Tanjung Priuk, maka kita mengalahkan bahkan mungkin menyamai Shanghai dan Singapura. Yang saya hormati, Pelabuhan Patimban memiliki terminal otomotif yang sudah bisa digunakan dengan kapasitas 218.000 CBU. Menhub Budi menambahkan Pelabuhan Patimban akan rampung seluruhnya di tahun 2027 dengan kapasitas peti kemas sebesar 7,5 juta TES dan terminal kendaraan dengan kapasitas 600.000 CBU. Menurutnya dengan jumlah yang besar itu Patimban akan membuat Indonesia menjadi negara eksportir yang diperhitungkan di dunia. Per tahun, satu jumlah yang besar dan tentu nanti membuat Indonesia. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan kembali usai jeda berikut ini. Ada apa, Kang? Eta HP dari tadi bunyi terus. Iya Kang Maman, ini kan si Iteng lagi di kota belanja buat warung. Uangnya kurang, sedangkan saya kan lagi di sawah, nggak ada ATM. Masa harus nyamperin dia ke kota? Jauh atuh. Oh, emangnya Akang belum tahu ya? Sekarang mah zaman udah maju, Kang. Kita bisa melakukan transfer uang cukup lewat WhatsApp. Gimana caranya? Udah buka simpanan Adil Makmur dari KGN belum? Manfaatnya apa gitu? Buka dulu atuh. Nanti kalau udah daftar, kita bisa melakukan transaksi seperti transfer uang, bayar air, beli token listrik, malah teh bisa top up GoPay sama OVO, Kang. Canggih atuh. Alhamdulillah udah ke transfer ke Iteng. Terima kasih simpanan Adil Makmur KGN. Makanan yang lainnya nih, makanya jangan kemana-mana dulu ya, tetap di Today Eating, makan-makan lanjut terus.
satu, Pitung adalah pahlawan bagi rakyat Betawi. Yang kedua, Pitung bukan perampok. Tuang, anting-anting, tusukan konde di Solo, gitu-gitu. Jadi menurut aku ini bergerak semua. Pernah nggak Teh iseng menari tradisional di Broadway waktu Oh itu? iya, waktu showcase-nya aku nariin tradisional. Tanggapannya orang? Amazing. Sejatinya Kabupaten Lumajang, Jawa Timur memiliki begitu banyak keindahan alam yang belum seluruhnya tergarap. Salah satu yang kini tengah dikembangkan adalah wisata alam Kedung Guo di Kecamatan Pasru Jambe yang memiliki air terjun dan gua yang diyakini sebagai tempat persembunyian para pejuang kemerdekaan. Suasana mistis memang kerap menjadi bagian dari cerita di kawasan yang ada di kaki Gunung Semeru ini. Namun itu bagian dari masa lalu yang sudah mulai dilupakan orang. Kini masyarakat justru semakin ramai mengunjungi objek wisata alam bernama Kedung Guo yang ada di Kecamatan Pasru Jambe, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Mulai pintu masuk, pengunjung sudah disapa dengan hamparan sungai yang asri berhiaskan bebatuan yang dikelilingi pepohonan yang rapat dengan jembatan serta jalan tangga meliuk-liuk dari batang bambu. Dan kelelahan di perjalanan akhirnya terbayarkan dengan keindahan juga kesejukan derasnya air terjun yang bagi sebagian orang terdengar bak suara gamelan sehingga terkesan mistis. Keberadaan gua di sampingnya pun semakin menambah pesona kawasan tersebut yang menurut cerita pada era revolusi digunakan sebagai tempat perlindungan masyarakat dan tentara Republik atas serangan sekutu dari arah Gunung Sawur dan Senduro, di mana masih terdapat beberapa batu peninggalan, altar dan tempat penyusunan strategi para pejuang. Pemerintah setempat pun tengah merencanakan pengembangannya seperti pembangunan kawasan kuliner, wahana permainan dan spot-spot berfoto, serta memproyeksikan ke depan penanganannya akan dikelola oleh masyarakat. Luar biasa. Saya yakin, saya optimis. Nah, tinggal sinergitas antara kami, pemerintah Kabupaten Lumajang, dengan pemerintah Desa Pasru Jambe, dikuatkan lagi, saling support, pembiayaannya sharing. Ini akan jadi tempat yang betul-betul bisa diunggulkan ke depan untuk pariwisata Kabupaten Lumajang. Kerja keras dan realisasi atas rencana tersebut tentu diperlukan, sehingga kawasan yang masih terjaga keasrian dan kealamian serta syarat dengan nilai sejarah itu dapat dijadikan kawasan wisata unggulan setempat. Pemirsa, kendaraan listrik menyumbang 54,3% dari semua mobil 0 km yang dijual di negara Nordik pada tahun 2020. Jumlah penjualan ini menciptakan rekor dunia bagi Norwegia. Penjualan mobil listrik di Norwegia mencapai rekor baru, mengungguli mesin bensin, diesel, dan hibrida dengan 54% pangsa pasar pada tahun 2020 versus 42% pada 2019 dan 1% satu dekade lalu. Norwegia ingin menjadi negara pertama pada tahun 2025 dalam mengakhiri penjualan mobil berbahan bakar fosil. Pemerintah membebaskan kendaraan listrik pajak yang dikenakan pada mesin bensin dan diesel. Norwegia merupakan ekosistem bahagia buat mobil listrik. Negara kecil ini telah menghapus tarif impor dan penjualan pada mobil listrik, kemudian penggunanya lebih murah meregistrasi kendaraan, serta mendapatkan kemudahan seperti tiket tol lebih murah dan bisa menggunakan jalur khusus bus. Norwegia sudah menetapkan target menghentikan penjualan mobil bensin dan diesel pada 2025. Ini merupakan negara pertama yang membuat kebijakan seperti itu. Tahun ini, penjualan mobil listrik diprediksi bakal lebih banyak, diperkirakan bisa tembus 65% dari total penjualan. Kita beralih ke berita luar negeri, pemirsa. Departemen Pemadam Kebakaran Tokyo mengadakan upacara Tahun Baru tahunannya tanpa penonton. Acara itu merupakan tradisi pemadam kebakaran yang diturunkan dari zaman Edo ratusan tahun lalu.
Departemen Pemadam Kebakaran Tokyo mengadakan upacara Tahun Baru Tahunan yang menampilkan pertunjukan akrobatik. Sekitar 1.400 staf dan pejabat departemen mengambil bagian mengenakan masker untuk mencegah penyebaran virus corona. Mereka tidak menghadirkan penonton di acara tersebut untuk pertama kalinya. Aksi bertingkat ini adalah tradisi pemadam kebakaran yang diturunkan dari zaman Edo ratusan tahun lalu. Peserta juga mengadakan pelatihan anti-teroris sebagai persiapan untuk Olimpiade dan Paralimpiade Tokyo. Selainnya, para petugas damkar melakukan latihan penyelamatan dan menyemprotkan air. Pemirsa, dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penerapan protokol kesehatan COVID-19, pemerintah Kota Banjarmasin kembali melaksanakan operasi justisi penegakan disiplin prokes. Dalam giat razia yang melaksanakan operasi justisi penegakan disiplin prokes, petugas kepolisian didapati masih banyak masyarakat yang abai dan tidak menggunakan masker. Beberapa hari terakhir, petugas gabungan dari unsur Polri, TNI, Pol PP, dan Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin kembali gencar melaksanakan operasi justisi penegakan protokol kesehatan terhadap masyarakat demi mencegah penyebaran COVID-19 di wilayah ini. Seperti halnya yang dilakukan oleh jajaran Polsekta Banjarmasin pada Kamis 7 Januari 2021. Saat gelar razia terhadap pengguna jalan di kawasan Jalan Mantuil depan Polsekta Banjarmasin Selatan. Dalam kegiatan tersebut, polisi menemui sejumlah orang yang tidak disiplin terhadap prokes dengan tidak menggunakan masker. Dalam pelaksanaan giat ini, petugas memberikan teguran dan membagikan masker secara gratis kepada masyarakat yang terjaring razia. Kanit Pembinaan Masyarakat Binmas Polsekta Banjarmasin Selatan, AKP Muhammad Jahirin mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan selain untuk menekan angka kasus COVID-19. Masih ada ditemukan, tapi mudah-mudahan dengan adanya operasi ini masyarakat tumbuh kesadaran bahwa menggunakan masker wajib, disini wajib, tidak ada kata melalaikan di setiap kegiatan wajib menggunakan masker. Baguslah untuk masyarakat bagi-bagi masker dan biar masyarakat juga sadar gitu bahwa COVID ini sangat berbahaya, biar cepat selesai lah, jangan kayak gini terus, capek kayak gini terus tuh sampai 1 tahun mau ya itu aja sih. Ini ada apa? Ada himbauan dari petugas nih seperti apa? Ya silakan jalan. Yang pertama, Indonesia. Kebanyakan dari perempuan Indonesia atau ras Melayu memiliki bentuk wajah sedikit bulat dengan ukuran mata sedang dan hidung tidak terlalu tinggi dan kecil. Ditambah sikap ramah yang sudah tertanam dari lahir, membuat para perempuan di negara kita ini merasa cocok hanya dengan makeup soft natural. Teknik make up soft natural ini terbilang cukup mudah, hanya perlu menambahkan sedikit perona wajah, maskara, dan lipstick dengan warna yang tidak terlalu menyala. Sudah membuat tampilan wajah tampak segar dan cocok digunakan di semua acara. Sangat pas dengan negara kita, bukan?
Yang kedua, gaya makeup ala blush on. Gaya makeup ala blush on demam sangat populer di kalangan perempuan Jepang. Banyak orang yang bilang makeup ini terinspirasi dari wajah yang merona ketika demam. Dengan menyambungkan blush on sampai ke dekat mata dan aplikasi yang cukup tebal, jadi trik yang kerap dilakukan oleh perempuan di negeri Sakura tersebut sangat unik ya. Yang ketiga adalah Thailand. Untuk perempuan Thailand, ternyata guratan halus yang dibentuk di alis ini sangat diminati. Karena bentuk alis seperti ini memberikan kesan dan efek natural eyebrow, sehingga membuat tren alis ini ramai diperbincangkan. Yang keempat adalah Korea. Bagi kalian para penggemar drama Korea atau yang biasa disebut K-drama, pastinya sudah tidak asing lagi melihat artis Korea Selatan yang memiliki alis yang lurus atau straight his eyebrow. Tren alis ini sangat populer, bahkan tidak hanya di Korea Selatan saja. Perempuan Indonesia juga kerap mengikuti tren alis straight eyebrows loh. Yang kelima, India. Terlahir dengan mata yang tajam dan indah, perempuan India kerap semakin ingin menonjolkan matanya dengan menggunakan tren bold eye makeup. Tren makeup ini sangat diminati oleh para perempuan di India. Memulaskan eyeshadow gelap dan eyeliner hitam membuat mata indah mereka terlihat semakin tajam dan selalu menjadi sorotan. Yang keenam adalah Timur Tengah. Tidak jauh berbeda dengan memiliki mata yang indah dan tren makeup di India bold eye makeup, perempuan asal Timur Tengah juga kerap memakai tren makeup yang cukup mendekati bold eye makeup, yakni bold wing eyeliner. Tren ini mempunyai teknik dengan cara menggambar sedikit garis di akhir kelopak mata sampai membentuk seperti sayap. Sudah sangat membuat mata mereka semakin indah loh. Yang ketujuh, Amerika Serikat. Jika kita sudah melihat bagaimana perempuan asal India dan Timur Tengah menggunakan makeup dengan cara menajamkan matanya, kali ini perempuan asal Amerika Serikat kerap menggunakan teknik makeup dengan cara menajamkan semua sisi di wajahnya. Dari mulai menebalkan eyeliner atau garis mata, hingga pulasan lipstick dan blush on lebih bold dan full. Dalam menggunakan makeup, perempuan di Amerika Serikat tidak pernah ragu dan sangat menyukai makeup yang tebal. Dan yang terakhir adalah Perancis. Mayoritas perempuan asal negara-negara bagian barat kerap menggunakan tren makeup bold atau makeup tebal, tetapi tidak dengan Perancis. Wanita asal Perancis sangat menyukai sesuatu yang simple terkait penampilan di wajahnya. Sebut saja Parisian chic makeup. Teknik makeup ini hanya cukup menambahkan sedikit blush on pada pipi dan pewarna merah darah. Untuk bibir sudah membuat penampilan mereka sangat anggun, ditambah matanya yang indah sejak lahir. Sangat sederhana kan? Tim Liputan Dikdaya TV Jakarta.
tersebut, kini Tanbo Art telah menarik lebih dari 200.000 pengunjung per tahunnya. Untuk melihat karya seni dari Jepang ini, sebuah menara pengamatan yang menculang tinggi sengaja didirikan guna melihat karya seni yang indah tersebut. Bagaimana pemirsa? Sangat menarik bukan? Nurul Hidayah, Digdaya TV, Jakarta. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada petang hari ini. Saya Indira Saraswati dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.